Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Andriani, NIM 202109648353. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan metode pendidikan dalam matkul tafsir tarbawi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam taf'al fama balaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan, kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari manusia. Allah memelihara dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Penjelasan ayat tersebut, Nabi Muhammad diangkat atau diutus menjadi nabi dan rasul untuk melakukan tabligh atau menyampaikan ajaran agama secara yang pertama menyeluruh dan tuntas, tidak ditambah atau dikurangi atau disembunyikan. Yang kedua, konsekuen dan tegas, tidak malu dan takut. Yang ketiga, bersifat umum kepada seluruh manusia tanpa ada perbedaan. Semua itu yang disampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lainnya. Hanya saja Nabi perlu menjelaskannya tentang sunnahnya dengan beberapa sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad, seperti amanah, terpercaya, siddiq, jujur, dan fatonah, cerdas. Pasti disampaikan kepada seluruh manusia. Dalam hal apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada seluruh manusia ialah perintah Allah kepadanya, itu merupakan risalah tentang Rasulnya. Buktinya, kurang dari 23 tahun kerasulannya, Jazirah Arab sudah masuk Islam dan berkembang keluar Jazirah Arab, bahkan tersebar ke seluruh dunia. Di dalam tabligh atau dakwah, Allah menjamin keselamatannya Nabi Muhammad dan dijaga oleh para sahabat-sahabatnya seperti Paman Abbas dan Abu Thalib. Nabi Muhammad di dalam menyampaikan ajaran Islam, agama yang terakhir, agama diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering mendapat perlawanan dari orang-orang kafir, bahkan ada yang meludahi sampai ada yang menyakiti, baik secara fisik atau mental. Ajakan, menyeru, memanggil, atau mengajak itu merupakan metode dakwah atau pendidikan Nabi Muhammad dan dapat digunakan oleh setiap muslim sesudah Nabi untuk dapat berhasil dalam menyeru, memanggil, mengajak, menyampaikan ajaran agama Islam bagi yang mengetahui dan mengerti tentang ajaran-ajaran agama Islam. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, serulah yang tertuang di dalam Al-Quran surat An-Nahl bagian dari ayat 125 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabilir rabbika
rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Perintah di sini wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Dengan demikian perlu memiliki inisiatif kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran atau penyampaian ajaran agama Islam. Nabi Muhammad telah melakukan upaya dakwah secara total, baik secara perkataan atau ucapan maupun tindakan, bahkan secara berdialog dan diskusi. Namun demikian, masih ada yang menolak dakwahnya. Dalam hal ini, Nabi tidak dapat disalahkan. Nabi telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bila masih ada yang menolak, itu karena ketertutupan orang itu tidak memperoleh hidayah dari Allah. Di dalam surat Ibrahim ayat 24-27, ayat ini menerangkan tentang perumpamaan segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan serta mencegah kemungkaran atau perbuatan tidak baik. Yang pertama, kata-kata yang baik sama halnya dengan pohon yang subur, berbuah setiap saat, tidak mudah tumbang, akarnya kuat serta dahan-dahannya menjulang ke atas sehingga bisa bermanfaat bagi manusia. Begitu pula orang-orang beriman, ucapan dan perbuatan baiknya akan selalu berguna bagi orang lain. Yang kedua, kata-kata yang buruk sama halnya dengan pohon yang tumbang dan tidak bisa berdiri, tidak bisa memberi hasil apa-apa. Begitulah orang-orang yang mengingkari Allah, tidak berguna bagi masyarakat, bahkan merusaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mengukuhkan iman seorang mukmin dengan ucapan-ucapan berguna dan perbuatan-perbuatan baiknya. Sebaliknya, orang yang kafir dan musyrik akan semakin tersesat dan terpuruk oleh ucapan sesat dan perbuatan-perbuatan buruknya. Allah memperkenankan manusia apa yang diinginkan. Bila manusia mau baik Allah beri. Bila manusia tidak baik pun juga Allah beri. Mungkin ini saja penjelasan tentang pendekatan dan metode pendidikan. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf karena masih dalam masa belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum